Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur sekali dapat berkumpul di sini untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai pujian di pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih atas berkat dan hikmat yang telah Kau curahkan setiap harinya kepada kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pimpinan dan berkat daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin kebaktian kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan di setiap pergumulan kami Tuhan, di setiap pergumulan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan yang sanggup Tuhan memulihkan setiap pergumulan di bangsa ini Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, banyak yang sakit Tuhan, banyak juga yang kesulitan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu ajaib, Engkau yang sanggup memulihkan semuanya Bapa. Bapa, berkati juga Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit Tuhan. Tolong Kau jamah Tuhan oleh kuasa darah-Mu Bapa. Dari ujung rambut hingga telapak kaki Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Segala yang sakit Tuhan dapat disembuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sanggup ucap syukur. Amin. Kita akan angkat pujian. Kita akan masuk dalam hadirat ya Tuhan. Bapa pulihkan.
mau kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita percaya di sini dalam setiap pujian pasti ada kuasa. Amin Bapak Ibu. Kita mau lebih semangat lagi, kita masih bangkit berdiri. Ada kuasa. Allah yang perkasa.
buat Tuhan kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara silakan untuk berduduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat pujian karena kita tahu kasih Tuhan tak pernah terbatas buat kita semua di sini. Kita mau angkat pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Haleluya, luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
menurut kekayaannya. Haleluya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaannya. Menurut kemuliaannya. Menurut kemuliaannya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk membawakan firman Tuhan untuk maju ke depan. Aku siap, Tuhanku, segenap diri ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Kita bersama-sama akan membaca beberapa ayat. Yang pertama dari Amsal 16 ayat 2, kemudian ayat 7, 9, dan kemudian ya, tolong dibacakan ya. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kemudian yang terakhir Amsal pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-11. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Tepat pada waktunya akan mendatangkan berkat. Saudara-saudara, pagi ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan pada kita. Kita boleh beribadat bersama-sama walaupun ya yang hadir tidak seperti semula, ya, tetapi Tuhan tetap memberkati. Kita yakin Tuhan memberkati. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, Tell Me. Sudah perhatikan hanya berapa huruf tell me. Ini bukan dari bahasa Inggris. Ini singkatan yang saya bikin sendiri. Kalau bahasa Inggris tell me terus ditambah dengan satu kata what heaven. Artinya apa? Tell me what heaven. Ya. Katakan kepada saya apa yang terjadi dengan kamu. Tapi ini bukan ini. Tell me ini singkatan ya. Telat mikir. Dari dua bahasa. Telat itu bahasa apa? Bahasa Belanda. Mikir bahasa Melayu dulu, kemudian jadi bahasa Indonesia. Terlambat berpikir. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, manusia ini adalah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dari segala makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini, paling sempurna.
Dia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Peta dan teladan Allah segambar dengan Allah. Jadi ada banyak hal-hal yang sifatnya rohani yang ada pada Allah itu diberikan kepada manusia. Misalnya kepercayaan kepada Allah. Binatang tidak ada. Ya. Kemudian tadi kepercayaan kepada Allah yaitu iman. Kemudian pengharapan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Ya. Menikmati surga dan berkat-berkat yang lain itu tersedia buat kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan cara yang luar biasa, sempurna adanya. Namun sayang sekali kita melihat di dalam Alkitab bahwa manusia yang mula-mula diciptakan oleh Allah ini dengan satu tujuan yang mulia, dia jatuh di dalam dosa. Dia tidak memikirkan untuk taat kepada firman Tuhan di atas segala-galanya, tapi dia membawa kemauan sendiri dan kemudian jatuh di dalam dosa. Dan semua yang Allah berikan itu kemudian menjadi hancur. Dan manusia tersingkir dari hadirat Allah dan hidup di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Berkembang sekian banyak abad. Manusia bertambah banyak, tapi mereka kehilangan banyak yang Tuhan sudah berikan. Berkat-berkat secara rohani. Ya, penderitaan. Nah, saudara-saudara, pagi ini sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema. Ya. Telat berpikir atau terlambat berpikir dan akibatnya. Saudara, introspeksi ke dalam diri kita, pernah saya berbuat seperti itu? Bukan hanya pernah, sering. Ya, seringkali kita tidak memikirkan dulu apa yang akan kita lakukan. Allah itu memberikan kepada kita hikmat akal budi yang berupa pikiran ini untuk supaya manusia bisa mengatur, mempersiapkan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Diberikan ya melalui akal budi. Tapi manusia seringkali lebih mengutamakan apa? Hikmat akal budi dari apa? Sampai sekarang kita melihat kenyataan dalam dunia ini, manusia itu selalu menggunakan ini. Tidak menggunakan yang Tuhan berikan, mendahulukan akal budi yang Tuhan berikan untuk keselamatan dan berkat mereka ini. Apa saudara-saudara? Emosi itu yang diutamakan. Seluruh manusia ini mempunyai emosi dan Tuhan berikan emosi ini untuk tujuan yang benar. Tapi karena dosa kemudian berubah menjadi hal yang buruk. Tadi akal budi untuk memikirkan semua rencana-rencana akan dibuat dan kemudian akal emosi ini mendorong mereka melakukan apa yang dikehendaki. Itu anugerah Allah. Tapi di dalam pengaruh dosa ini semua berubah. Itu sekarang ada alat-alat untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang lain. Tidak usah datang berkunjung ke rumah, dari rumah ke rumah. Sekarang pakai HP saja terus bisa berhubungan. Dimanapun, di mobil dan sebagainya. Pertama kali orang menciptakan barang itu dengan satu tujuan yang baik. Supaya orang bisa berkomunikasi, dulu ada telepon. Tapi sekarang dalam perkembangan zaman ini, sebuah alat-alat yang telah diciptakan dengan satu tujuan yang baik ini, semua digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara, ini sedang terjadi karena emosi mengalahkan. Jadi semua sudah rusak. Emosinya itu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kira-kira nasihat nggak daripada orang-orang dengan perbuatan-perbuatan seperti itu? Ada. Ya, misalnya pikir dahulu pendapatan, teruskan apa? Sesal kemudian tidak ada gunanya. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Itu muncul dari tokoh-tokoh masyarakat. Dia menggunakan pikirannya, orang-orang tua. Menasihati supaya orang itu berpikir dulu dengan baik sebelum melakukan sesuatu supaya tidak menyesali kemudian hari. Itu sudah ada sejak saya masih kecil juga sudah ada nasihatnya seperti itu. Sekarang satu lagi saya berikan nih contoh nih. Ini dari bahasa Jerman ini ya. Sing asak-asak ngejo ngalah ulah tutung tambagana. Saudara tahu
Ini sejak saya masih kecil saya sudah tahu, sampai sekarang udah aki-aki masih ingat ya. Sing asak-asak ngejo ngalah ulah tutung tambagana. Sing asak-asak nenjo ngalah urah kaduhung jagana. Itu orang-orang Sunda itu memberi nasihat kepada umatnya supaya mereka berpikir dengan baik untuk kehidupannya supaya tidak kecewa, tapi semua tidak diperdulikan. Ya, apa Tuhan tidak memberikan? Memberikan. Nanti kita akan lihat. Sekarang ada satu pertanyaan, ya. Penyebab timbulnya telat berpikir ini, tell me ini. Satu, ya, kurang akal budi. Kurang akal budi, disambung lagi, kurang pendidikan. Orang yang punya pendidikan dan orang yang bersahaja itu akan berbeda di dalam cara berpikir maupun di dalam cara berbicara. Berbeda. Karena pendidikan mereka sudah tinggi, ya mereka diajar tentang sopan santun. Tapi yang pendidikannya dasarnya cuma sekolah dasar dan sebagainya, kadang-kadang jauh cara berpikirnya. Seringkali tidak mengerti kata-kata yang dikatakan orang lain, tidak mengerti. Jadi salah satu penyebabnya ya di sini adalah kurang akal budi atau juga kurang pendidikan, sehingga kemudian hawa nafsu yang diutamakan. Dua, ya, ceroboh menganggap diri sendiri pandai. Ceroboh itu salah satu penyebab sehingga manusia kemudian ya tell me, ya tidak berpikir, pokoknya pengen ini lakukan ini, ya. Teruskan yang ketiga, undang-undang atau peraturan yang kurang cermat. Undang-undang peraturan yang kurang cermat. Di mana saja peraturan diadakan, kalau kurang cermat tidak mendalami siapa yang harus melakukan undang-undang ini dengan cara apa, ya. Kadang-kadang orang tidak peduli. Saudara, misalnya pemerintah sekarang mengadakan peraturan-peraturan ini, kenapa kok banyak orang yang tidak melakukan? Suruh pasang masker aja susahnya setengah mati loh, ya. Komentar dan sebagainya dipaksa, kemudian diancam kalau misalnya tidak pakai masker 200.000, ya. Kalau misalnya di jalan suruh nyapuin jalan, suruh berbuat apa-apa gitu dan sebagainya dengan cara paksaan, ya. Nah, kenapa saudara-saudara itu diterapkan tapi tidak dengan jelas, dengan terperinci dengan baik, yang kemudian melakukan tekanan-tekanan. Malah jadi panik, ya. Jadi panik. Orang malah sengaja tidak mau berbuat seperti itu walaupun diperingatkan. Jadi perlu dengan cermat dan hati-hati supaya orang bisa menikmati ini. Perlu kita memberi nasihat kepada orang lain tapi harus dipikirkan baik-baik. Ya, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, sebab kita orang Kristen. Nasihat itu harus berdasarkan kebenaran firman Allah, bukan karena otak kita. Ya, bukan karena otak kita tapi berdasarkan firman Allah. Ya, tadi dikatakan kalau kita tidak menggunakan berpikir dengan cara yang baik, berakhir dengan akibat yang pahit. Itu akibatnya. Kita teruskan. Tidak peduli kepada nasihat orang lain atau pendapat orang lain. Kemudian tidak peduli terhadap firman Allah. Jangan main-main. Ada banyak orang Kristen juga, Kristen namanya, tapi tidak peduli dengan firman Allah, apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dengar baik-baik. Belajar firman Allah bukan untuk cuma dihafal. Ya. Waktu saya di sekolah teologi, saya memperhatikan adik-adik kelas saya. Ada satu pelajaran, biasanya tahun pertama, penginjilan pribadi. Menghadapi orang ini, ayatnya ini, itu mesti sudah ada di sini. Belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Bukan cuma menghafal, tapi menerapkan dalam iman kita dan kehidupan kita supaya kita melakukan sesuai dengan firman Allah. Bukan dihafalkan. Saya juga belajar penginjilan pribadi, tapi saya tidak menghafalkan. Menyimpan itu di dalam hati saya.
Jadi kalau saya berhadapan dengan orang, saya menginjili mereka, saya dengarkan dulu apa yang mereka keluhkan, lalu kemudian sambil mendengarkan keluhan mereka, Tuhan sudah siapkan ayat ini. Saya mesti bicara kepada dia. Dia datang kepada saya, Pak, mau tanya Pak, usianya berapa? Saya katakan waktu itu umur saya 76, dia baru 60-an gitu. Ya. Dia berkata, Pak, umur Bapak dengan saya beda segitu banyak, tapi Bapak kelihatan segar sekali, ya. Rahasianya apa? Nah, dia katakan rahasianya apa? Kemudian saya jawab, satu, di sini. Di sini ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya tidak peduli apapun, saya hanya minta pimpinan Tuhan memelihara hidup saya. Yang kedua ini, di sini saya tidak menyimpan akal-akal yang kotor, yang jahat. Dan saya minta pimpinan Tuhan. Jadi selama ini saya dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Dia belum tahu kalau saya rohaniwan. Ya. Dan sejak itu dia mendekati dan sudah kenal baik. Saya bicara dengan dia. Dengar baik-baik ya Pak. Kenapa saya harus mendekati Anda? Agamanya beda dan sebagainya. Firman Allah mengajar kepada saya, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi saya mendekati Anda karena saya mengasihi Anda. Seperti firman Tuhan memerintahkan, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ada tambahan di sana, mengasihi sesama Tuhan tidak pernah menambahkan. Etnisnya sama, agamanya sama, ya, kemudian apa? Kekayaannya sama. Baru kamu kasihi, dekat dengan dia. Firman Allah tidak mengatakan begitu. Cuma mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan tambahkan, firman Tuhan mengatakan, jikalau seorang mengatakan saya mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, kata saya itu dusta. Firman Allah ditulis di dalam 1 Yohanes. Firman Allah mengatakan, kalau seorang mengatakan saya mengasihi Allah tapi membenci sesamanya, itu dusta. Sebab tidak mungkin seorang mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan dibenci. Itu kebenaran firman Allah. Saya terapkan kepada dia. Dia dengarkan. Dia orang Muslim. Bahkan kepada haji pun, sebab niat saya waktu refreshing di Tegalega ini, ya, ingin memberi dampak positif bagi mereka yang dijumpai, khususnya orang-orang yang sudah dalam usia lanjut seperti saya. Dan Tuhan izinkan. Tapi sekarang ini sudah 1 tahun saya tidak pernah ketemu dengan mereka. Kenapa? Sembunyi semua. Karena wabah virus corona. Jadi kalau saya datang ke sana, wah hijike, ya, yang tua-tua ini, yang muda nggak kenal semua. Jadi tidak peduli terhadap firman Tuhan. Kita baca dulu ya. Amsal 1 ayat 28 sampai 31. Ayat 28 sampai dengan 31. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Bersikap masa bodoh terhadap kebenaran firman Allah. Saudara, kalau firman Allah diberitakan di gereja ini dengan satu tujuan yang indah, supaya jemaat mendengarkan dan kemudian peduli kepada firman Allah dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Kalau kita sebagai orang Kristen tiap minggu datang ke gereja, tapi tidak pernah peduli dengan firman Tuhan, sama seperti orang yang tidak beriman. Toh tetap akan mengalami kepahitan kalau kita tidak peduli kepada apa yang Tuhan berikan. Ya, akal budi itu diberikan untuk hal yang baik, emosi juga untuk hal yang baik, tapi karena rusak, karena perbuatan dosa. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti sampai di situ. Teruskan. Ya, peringatan melalui firman Allah dan
kata-kata bijaksana. Jadi untuk menyadarkan manusia dari keadaan yang salah, ya, tidak berpikir dulu lalu melakukan satu dengan emosi dan pahit dalam hidupnya. Ada nasihat daripada firman Allah ini. Ya. Sekarang kita baca dulu Matius 11 ayat 28. Ini terkenal ayat ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku hai sekalian yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Keadaan apapun yang kita hadapi, ada satu jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab Dia yang menciptakan kita, Dia peduli walaupun manusia sudah berdosa. Ya, Tuhan sedia memberikan damai sejahtera. Kemudian Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah di dalam, ini terjemahan lama, saya hafal terjemahan lama. Di dalam masa kepicikan, kesusahan yang amat berat, aku akan menolong kamu, membebaskan kamu. Berseru, bukan diam, bukan mengeluh, menyalahkan orang lain. Terjadi masalah-masalah yang terjadi di gereja. Ada gara-gara si eta dan sebagainya. Paling gampang menyalahkan orang lain. Tapi firman Allah mengatakan, kalau menghadapi masalah-masalah yang sulit sekalipun, berseru minta tolong. Allah mendengar dan kemudian akan menolong kita. Melepaskan kita dari kesusahan. Itu luar biasa. Ya, teruskan, ada lagi. Jangan mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Ya, kasihi Allah dengan segenap, bukan separuh. Ya, bukan dunia. Dunia ini kelihatan memang indah ya, sampai orang lupa diri. Dunia itu tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Bukan kita tidak boleh menikmati. Saudara boleh jadi kaya, boleh. Tapi dengan cara yang benar, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, boleh senang, Tuhan memberikan itu. Tapi sesuai dengan ukuran daripada firman Tuhan. Ya, jadi itu. Kemudian jangan mengasihi dunia. Kemudian kata-kata yang bijaksana ini dari manusia. Ya, terlebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin ini berhubungan dengan kesehatan ini. Mencegah daripada mengobati. Mana yang susah? Dua-duanya juga susah. Mencegah juga kita tidak mampu sebab tidak kelihatan penyakit ini. Tapi tadi firman Tuhan sudah memberitahukan, ya. Kemudian dari nasihatnya orang-orang tua, ya. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Dipikirkan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pendapat, dipikirkan dulu sungguh-sungguh, jangan langsung pokoknya wah musik yuk langsung lakukan. Tidak, dipikirkan dulu baik buruknya apa yang akan kita lakukan. Itu akan menyelamatkan. Itu secara manusia orang-orang tua itu menasihatkan begitu, ya. Jadi pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Kemudian ada lagi pepatah yang sederhana. Kaduhung apa? Ini orang Bandung lo mesti ngerti lo, mesti ingat. Kaduhung titik-titik apa? Kaduhung tara ti heula. Jadi penyesalan itu
tidak di muka dulu, sudah gagal baru orang mah lamun teu kieu mah nya urang teh moal kieu-kieu teuing. Lah itu karena bodoh menurutkan emosi. Itu teh pepatah dari orang-orang tua tapi tidak ada pernah mendengarkan dan tidak pernah dilakukan sehingga sampai sekarang tetap. Kenapa saudara-saudara? Bukan firman Tuhan, tidak ada kuasa di dalamnya. Jadi orang tidak peduli. Firman Allah saja sudah diremehkan apalagi kata-kata daripada manusia. Ya. Kaduhung tara ti heula, kaduhung tara ti heula mah kalau saudara berbaris. Saudara berbaris ya, saudara berjalan di paling depan. Pada saat saudara berbaris berjalan di depan, saudara nginjak gituan. Kaget enggak? Nyesal enggak? Orang mah gara-gara lempang ti heula jadi we kos kieu. Ya, waktu saya kuliah di Parahyangan, saya diharuskan ikut militer, latihan militer. 1 tahun, baris berbaris, kemudian di lapangan, menata jalan di pematang sawah dan sebagainya. Nah tiba-tiba sedang berjalan, pelatihnya berkata dengan keras, "Tiarap!" Nah itu sedang latihan. Kalau saya pakai akal budi, kalau tiarap di pematang ini, saya ngelihat dulu. Melihat apa? Lihat apa sudah? Tadi orang jalan di muka nginjak gituan langsung kemudian ambak-ambakan, ya. Nah, sekarang di pemantang saya tiarap. Saya cari dulu tempat yang bersih, kemudian baru bleg tiarap situ. Di depan saya ada seorang teman, dia tidak berpikir itu, bleg langsung tiarap itu. Begitu bangun, dia ngelihat di baju seragamnya di dadanya ini penuh dengan gituan. Ya, dia langsung lihat ke pinggir ada kamar mandi di sana pakai bilik aja sana. Dia lari ke sana, kemudian buka bajunya dibersihkan dulu bangsuk, kemudian basah-basah dipakai. Saya ketawa, sampai sekarang saya masih ingat teman ini. Bapaknya ahli gitar terkenal di Bandung waktu saya masih muda, gitarnya hebat. Namanya Un Peng Huat, ya. Anaknya Un Peng Li namanya teman saya ini. Sampai sekarang masih ingat tapi tidak pernah bertemu, masih hidup atau tidak tahu. Nah, jadi pikir dahulu pendapatan sesal kemudian tidak ada gunanya. Teruskan. Akibat tell me, ya, kekecewaan dan penderitaan yang belum sempat dipikirkan kemudian terjadi. Akibatnya itu. Ya, jadi sederhana saja. Tidak melakukan dengan benar kemudian mengalami penderitaan. Jadi untuk melayani pekerjaan Tuhan saya tidak pernah mau main-main. Ya, kecil sekalipun saya tidak pernah bermain-main. Teruskan. Ya. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Tadi dikatakan tell me, telat memikir. Terlambat berpikir akibat seperti ini. Sekarang kalau sudah tahu melalui firman Tuhan, kalau salah bertindak kita akan mengalami kepahitan. Lalu apa yang harus kita lakukan? 1, hidup dalam kerendahan hati dan tetap bersabar, bersandar kepada Tuhan. Amsal atau Sakaria aja 1 ayat, Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Tetap bersandar kepada Tuhan, jangan menganggap diri benar. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh roh Tuhan semuanya akan jadi. Kalau Tuhan memberkati jangan popularitas, hebat saya ini begini-begini. Jangan. Ya, hanya Tuhan. Dan saya sedang tidur jam 1:30 pagi. Ada yang ketuk-ketuk jendela saya di rumah yang pertama kali diberikan oleh Tuhan. Kata saya dalam hati, subuh-subuh begini siapa yang datang ke sini? Saya keluar, seorang bapak. Punten badai nyuhunkeun tulung, aya murang kali istri, gogorowokan wae. Teriak-teriak, aya budak hidung, aya budak hidung. Ya. Di mana Bapak? Eta palih kaler bumina. Kira saya Bapak ini. Tapi ternyata Bapak ini disuruh orang lain. Dan anehnya orang bisa tahu gitu. Kok nyuruh Bapak ini ke rumah saya gitu.
Dan anak itu waktu saya datang ke sana, anak itu memang sedang teriak-teriak. Saya tanya kepada bapaknya, sama seperti yang pertama itu, bapak ini juga menyimpan benda-benda tertentu yang diilahkan disembah sama dia. Kata saya, mau tidak. Ya, tapi hanya berdoa untuk anak ini. Anak itu anak perempuan remaja, ya. Dia anggota gereja baptis. Saya sudah tidak tahu lagi sebab keluarga itu kemudian pindah. Tidak untuk popularitas, bermegah diri. Anugerah Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Teruskan. Selalu sadar dan berjaga-jaga. Mintalah bimbingan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Ya, mintalah bimbingan dan kekuatan daripada Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini Roh Kudus ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan beroleh kekuatan apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem seluruh dunia. Minta pimpinan Roh Kudus, bukan bermegah diri. Ya, ayat selanjutnya nanti saudara baca di rumah. Berikutnya, hidup dengan bijaksana. Ya, hidup dengan bijaksana. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh dan usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Belajar firman Tuhan dan tetap meminta pimpinan Roh Kudus. Kemudian satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Berikutnya, berdoa senantiasa kepada Tuhan. Satu cara untuk kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berdoa. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara setiap hari berdoa? Atau kalau mau makan saja berdoa, ingat diberi makan ke Tuhan, doa heula terima kasih. Tapi yang lain tidak pernah peduli. Berdoa setiap saat. Kemanapun saudara pergi, utamakan Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Matius 6 ayat 33. Kemudian Roma 12 ayat 1. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kurang? Apa yang kita membutuhkan pertolongan? Tuhan mengatakan utamakan Tuhan dan firman Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, kita akan melihat dan merasakan bagaimana Tuhan pelihara. Jadi saya mengerti kenapa dari kecil sampai tua ini Tuhan pelihara ini. Sampai sekarang masih bisa berkarya untuk Tuhan. Saya melihat itu kuasa Allah memelihara, melindungi. Kemanapun saya pergi, diperlakukan orang dengan cara apapun, saya tidak pernah melakukan perlawanan. Membalas kekasaran dengan kekasaran, saya diam saja. Berdoa berserah kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Sampai bisa bertemu dengan gereja Bethesda ini. Itu anugerah Tuhan. Ya, saya dipelihara luar biasa, luar biasa. Jadi jangan takut. Serahkan kepada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi. Ajar, ini zaman akhir. Belum selesai. Wabah virus corona ini belum selesai. Tidak tahu kemudian ada apa, kita tidak tahu. Ini baru permulaan. Zaman akhir ini. Permulaan. Penuh dengan masalah. Tapi selanjutnya kita tidak tahu. Tapi kita yakin bersama dengan Tuhan. Tidak ada satu yang perlu ditakutkan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian bersama-sama. Sudah lama
ora et labora, sembayang dan kerja. Ora et labora, sembayang dan kerja. Ora et labora, di dunia yang fana. Ora et labora, maksud kami yang besar. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Lagu ini sejak masih kecil sampai sekarang sudah berapa lama tidak dinyanyikan. Saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan kur ini dan kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Sembayang dan kerja. Ora et labora, di dunia yang fana. Ora et labora, maksud kami yang besar. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Satu kali lagi dan kita akan ingat terus dalam kehidupan kita. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Ora et labora, di dunia yang fana. Ora et labora, maksud kami yang besar. Ora et labora, sembahyang dan kerja. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Kami bisa menikmati ibadah ini dengan baik. Dari awal sampai akhir Tuhan sudah memimpin, memelihara, melindungi dan memberkati kami sekalian. Kami berdoa mohon Tuhan akan meteraikan semua apa yang sudah kami kerjakan pada pagi ini. Baik melalui puji-pujian yang sudah disampaikan pada Tuhan dan juga pemberitaan firman Allah. Biarlah Tuhan akan sempurnakan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, supaya semua yang kami lakukan pada pagi ini, khususnya kebenaran firman Allah, akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bermain musik yang memimpin pujian, juga para majelis yang hadir bersama dengan kami. Seluruh jemaat kami, berkati mereka sekalian, pimpin pelihara di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan. Penuhi dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Ajar kepada kami sekalian untuk senantiasa bersandar, berharap, dan berserah kepada Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk jemaat kami yang tidak sempat hadir dalam ibadah yang secara terbuka ini. Mereka dilayani secara online. Tuhan tetap memberkati mereka, juga jemaat kami di Taman Kopo yang sampai saat ini belum bisa melaksanakan kegiatan ibadah. Tuhan tetap memelihara,
memberkati mereka sekalian supaya mereka tidak terpisah hubungannya dengan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan memimpin seluruh jemaat kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Lindungi dalam perjalanan, bungkus dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus, supaya sampai di rumah dengan selamat. Dan kalau ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah, berkati dan cukupkan kebutuhan mereka, supaya mereka boleh melihat bagaimana tangan Allah memelihara mereka. Terima kasih buat berkat-Mu. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.